Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Pada video hands-on kali ini dengan mata kuliah Internet of Things pada lab 4.2.3 yang membahas terkait design a prototype of an AI application. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri yang pertama, kita akan memahami bagaimana perangkat IoT itu bisa digabungkan dengan teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML. Yang kedua, kita akan mendesain komponen utama untuk perangkat IoT pintar, yaitu smart thermostat. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan proses kerjanya menggunakan flowchart atau diagram alur. Nah, latar belakang dari lab session ini sendiri, dengan berkembangnya teknologi Internet of Things atau IoT, perangkat-perangkat pintar tidak hanya bisa membaca data dari lingkungan, tapi juga bisa berpikir dan mengambil keputusan. Nah, hal ini dia itu dimungkinkan berkat kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. Contohnya dari smart thermostat ini yaitu alat pengatur suhu ruangan yang bisa belajar dari kebiasaan si pengguna dan menyesuaikan suhu secara otomatis. Nah, kita lanjut pada bagian part pertama. Nah, di part pertama ini kita akan membahas terkait part pertama ini kita akan membahas terkait memahami fitur dan informasi penting untuk smart thermostat. Nah, kita mulai dengan membayangkan fitur-fitur apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh smart thermostat. Nah, yaitu fitur dan fungsi yang diinginkan. Yang pertama, kita bisa memahami perintah manusia seperti tolong turunkan suhu gitu. Lalu kita bisa menyesuaikan suhu secara otomatis saat cuaca berubah, dan lalu bisa terhubung ke cloud computing untuk belajar dan memperbaiki performa teman-teman. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi persepsi kenyamanan suhu kan. Yang pertama itu suhu ruangan saat ini, lalu yang kedua kelembapan udaranya, yang ketiga itu waktu siang atau malamnya teman-teman, dan yang keempat itu ada lokasi orang di ruangan dekat AC atau tidak gitu. Lalu yang terakhir itu preferensi tiap individu. Nah, bagaimana smart thermostat itu mendapatkan informasi tersebut? Nah, jawabannya yang pertama itu ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, yang kedua itu ada mikrofon untuk menerima perintah ya. Lalu yang ketiga itu ada jam internal untuk tahu waktu, teman-teman. Lalu yang terakhir dia ada akses internet untuk update cuaca. Nah, kita lanjut pada part kedua di sini membahas terkait desain atau mendesain komputer penting smart thermostat. Nah, sekarang kita desain nih komponen utama dari perangkat ini. Komponen-komponen pentingnya itu yang pertama pastinya ada sensor suhu dan kelembapan. Lalu yang kedua dia ada mikrofon dan speaker, dia ini untuk berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang ketiga itu ada mikroprosesor, dia ini sebagai otak untuk mengatur perangkat sensor tersebut ya. Lalu yang keempat itu ada modul wifi untuk terhubung ke cloud computing tadi ya. Lalu yang terakhir itu ada catu daya dan baterai cadangan. Lalu bagaimana sih proses kerjanya? Nah, proses kerjanya yang pertama itu AI di cloud memiliki model suhu ideal berdasarkan data dari banyak rumah. Lalu yang kedua, di awal si thermostat
akan menyesuaikan suhu berdasarkan lokasi dan waktu. Lalu yang ketiga, jika ada perintah dari pengguna, alat akan mengikuti perintah tersebut. Nah, jadi lebih gampang ya teman-teman. Lalu yang keempat, itu ada semua data yang dikirim kembali ke cloud untuk melatih dan memperbarui model AI. Nah, sampai sini itu terkait dari part 2. Kita lanjut pada part 3, ini membahas terkait flowchart proses dan operasi smart thermostat. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian flowchart ini, yaitu diagram alur kerja. Flowchart ini, dia ini membantu kita untuk memvisualisasikan logika atau langkah-langkah kerja dari alat smart thermostat secara sederhana dan sistematis, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada flowchart alur data. Apa yang dimaksud dengan flowchart alur data ini sih? Nah, yang pertama itu maksudnya flowchart ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dari sensor, kemudian dia ini dikirim ke cloud, lalu nanti dia diproses oleh AI dan akhirnya menghasilkan aksi atau perintah untuk mengatur suhu. Nah, yang pertama itu sensor membaca suhu dan kelembapan kan. Yang kedua, data dikirim ke cloud AI. Yang ketiga, AI dia mengirimkan dan memberi keputusan. Yang keempat, the thermostat ini menyesuaikan suhu. Lalu yang terakhir, data umpan balik dikirim kembali ke cloud untuk pembelajaran. Di sini saya sudah membuatkan flowchartnya ya teman-teman. Enggak, ini yang ini ya. Nah, di sini ya flowchart terkait flowchart yang sudah saya buat. Nah, kita mulai dari, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, kita mulai atau start, dia ini akan proses otomatis dimulai. Nah, ini terjadi saat sistem menyala. Nah, sensor aktif atau terjadi kondisi tertentu, misalnya gerakan terdeteksi. Nah, itu dari start ya. Lalu kita lanjut ke sensor baca data. Nah, sensor seperti sensor suhu, kelembapan, atau kehadiran itu membaca kondisi lingkungan secara real time. Contohnya sensor suhu membaca bahwa suhu ruangan adalah 30 derajat Celcius. Nah, sensor itu sendiri, sensor adalah perangkat input yang menangkap data fisik dari lingkungan sekitar. Itu terkait pengertian dari sensor. Contohnya tadi udah ya. Kita lanjut. Dia dikirim ke microcontroller. Nah, di sini data dari sensor dikirim ke microcontroller seperti Arduino ESP32 atau Raspberry Pi. Nah, microcontroller dia menerima data dan bertugas mengelola awal atau meneruskan data. Nah, pengertian dari microcontroller ini sendiri, dia itu adalah otak lokal yang mengatur aliran data sebelum dikirim ke cloud. Nah, kita lanjut ke kirim data ke cloud melalui internet. Nah, di sini microcontroller mengirimkan data ke sensor ke platform cloud, misalnya itu AWS, Google Cloud, Azure, dan Blanch melalui koneksi internet, wifi, atau seluler. Nah, penjelasan dari cloud berfungsi sebagai pusat pemrosesan jarak jauh dan penyimpanan data, teman-teman. Kita lanjut ke proses ini, AI atau ML di cloud. Nah, di cloud, sistem berbasis AI atau ML, dia ini menganalisis data. Contoh, AI mendeteksi pola bahwa
suhu itu lebih dari 20 derajat Celcius, berarti ruangan ini panas kan, jadi perlu menyalakan AC. Nah, penjelasan terkait algoritma AI atau ML ini membuat keputusan berdasarkan data historis dan real time untuk mengambil tindakan otomatis. Kita lanjut ke kirim hasil kembali ke perangkat. Nah, setelah AI memutuskan tindakannya, hasilnya misal nyalakan AC, kembali ke microcontroller. Nah, begitu hasilnya teman-teman. Penjelasannya terkait komunikasi dua arah, data dikirim ke cloud. Nah, hasil dikirim kembali ke perangkat eksekusi, teman-teman. Kita lanjut ke perintah dijalankannya dan dimatikannya. Matikannya. Perintah dijalankan, nyalakan atau matikan AC. Nah, microcontroller dia ini menerima perintah dan menjalankan tindakan fisik. Misal, mengaktifkan relay untuk menyalakan atau mematikan AC. Nah, jadi secara singkat sensor ini dari flowchart ini, dia itu secara singkat dia ini sensor membaca, lalu microcontroller, lalu cloud, lalu AI proses, terus dia kembali ke perangkat, lalu AC dinyalakan atau dimatikan secara otomatis. Nah, itu terkait pembahasan pada flowchart bagian 1 di sini saya namanya. Nah, kita lanjut pada bagian flowchart bagian ini ya teman-teman, bagian operasi umum. Nah, maksud dari flowchart ini sendiri, dia ini menjelaskan bagaimana alat bekerja dalam kehidupan nyata. Nah, apakah dia menunggu perintah manusia atau langsung bertindak berdasarkan data otomatis? Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya juga biar bisa langsung dijelaskan bagian 2 nih. Ini ada iya atau tidak ya teman-teman. Sini saya jelaskan. Dari mulai ya teman-teman. Nah, proses start ini dia itu proses sistem otomatis dimulai biasanya saat sensor aktif atau sistem dinyalakan atau ada aktivitas di awal rumah. Kita lanjut ke ada orang di rumah gitu kan, jawabannya iya atau tidak gitu kan. Nah, jika sistem ada orang di rumah ini, dia itu mengecek keberadaan penghuni rumah menggunakan sensor kehadiran seperti sensor gerak, sensor pintu, atau GPS dari smartphone si penghuni rumah, teman-teman. Nah, jika tidak ada orang nih di rumah itu, dia akan lanjut ke masuk mode hemat energi. Nah, sistem otomatis dia akan Nah, jika tidak ada orang di dalam rumah, dia ini akan masuk ke mode hemat energi, teman-teman. Nah, sistem otomatis ini dia akan mematikan perangkat yang tidak diperlukan, seperti misalnya AC, lampu, pemanas, atau lain-lain yang bisa menghemat energi dari rumah. Nah, nanti kalau udah gitu dia akan lanjut ke proses selesai. Nah, jika ada orang di rumah tersebut ada orang, kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini ya, baca suhu dan kelembapan. Nah, sensor suhu dan kelembapan dia membaca kondisi lingkungan ruangan secara real time. Misalnya suhu 31 derajat, kelembapan 70%. Nah, begitu. Kita lanjut ke analisis kebiasaan pengguna. Nah, sistem menganalisis data historis pengguna, misal biasanya pengguna ini
dia ingin suhu 25 derajat gitu kan saat pulang kerja, atau kelembapan dijaga agar tetap di bawah 60% gitu. Nah, ini bisa menggunakan teknik AI atau ML atau logika sederhana berdasarkan riwayat pengguna. Nah, kita lanjut ke tentukan suhu ideal. Nah, berdasarkan hasil analisis, sistem menentukan suhu ideal yang disesuaikan untuk kenyamanan pengguna. Contoh, sistem menentukan suhu ideal misalnya 24 derajat. Nah, nanti dia akan suhu cocok. Nah, sistem ini membandingkan suhu ideal dengan suhu ruangan saat ini. Jika tidak, dia ini nyalakan atau matikan pemanas. Nah, sistem akan menyalakan AC jika terlalu panas atau pemanas jika terlalu dingin. Nah, setelah itu nih, data suhu, waktu, dan aksi yang diambil disimpan di log system. Dia akan simpan riwayat. Lalu proses ini berakhir selesai. Nah, jika suhu cocok. Nah, jawabannya ya. Nah, karena suhu sudah sesuai dengan preferensi, maka tidak ada yang perlu diubah. Maka tidak ada aksi, lalu proses selesai, teman-teman. Itu terkait flowchart bagian 2 ya. Jadi udah pertama udah, 2 ini juga udah. Nah, refleksi akhir dari praktikum ini sendiri, yang pertama, komponen mana yang menjadi otak pembelajaran nih ya, bagian refleksi. Yang pertama, komponen mana yang menjadi otak pembelajaran dan penyesuaian otomatis? Jawabannya komponen AI atau ML di cloud yang menjadi otak dari sistem. Iya, nah dia ini mempelajari data dan membuat keputusan otomatis agar alat bisa bekerja secara pintar. Yang kedua nih, apa contoh perangkat IoT lain yang bisa belajar dan meningkatkan kinerja waktu? Jawabannya ada, yang pertama, lampu pintar yang otomatis menyala saat malam atau malam dan saat pagi hari. Yang kedua, kunci pintu digital yang mengenali wajah atau pola kehadiran penghuni. Yang ketiga, ada kulkas pintar yang mengingat isi kulkas dan memberi notifikasi jika bahan makanan itu habis, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada robot penyedot debu yang mempelajari tata letak rumah dan menghindari rintangan kayak kepentok gitu ya. Lalu yang kelima ada sistem irigasi pintar yang menyiram tanaman berdasarkan cuaca dan kelembapan tanah. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada lab session 4.2.3 ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.